dia harus membunuh wanita ini supaya dia bisa memiliki cinta wanita ini. Yo, what's up, simple people? Di waktu-waktu sulit seperti saat ini, kita harus pinter-pinter ngatur pengeluaran supaya kita nih bisa tercukupi segala kebutuhannya, guys. Nah, tapi nih, di video kali ini, Simple Knowledge mau menceritakan kisah seseorang yang sangat keji, di mana dia segitu hematnya, sampai dia tuh harus membunuh orang supaya dia tuh bisa mengatur pengeluarannya gitu. Lumayan ya, hitung-hitung bisa hemat uang makan dengan dia memakan daging para korban pembunuhannya sendiri. Adalah Joachim George Kroll, yaitu adalah seorang anak muda yang lahir di tahun 1933, yaitu di tanggal 17 April. Dia ini adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara. Bokapnya Joachim Kroll ini adalah seorang buruh tambang yang pada akhirnya karena Polandia ini kan terlibat Perang Dunia II gitu ya, dia ini bapaknya akhirnya dijadikan tawanan perang. Nah, dari 8 bersaudara ini, Joachim Kroll itu adalah yang paling lemah. Karena dia ini setelah dites IQ pas kecil, dia itu katanya IQ-nya itu cuma 76. Yang menurut penelitian, katanya dia ini ada di garis tengah itu antara orang normal sama orang idiot, guys. Nah, karena hal inilah dia tuh sangat-sangat dibully oleh keluarganya, terutama kakak-kakaknya. Terus di sekolah dia juga dibully, sampai akhirnya dia tuh cuma lulus kelas 3 SD, guys, dan dia tidak melanjutkan sekolah lagi. Joachim Kroll pada akhirnya tumbuh menjadi seorang yang sangat malu, sangat ya takut gitu loh berkomunikasi dengan orang lain. Gimana nggak takut? Satu kota menyebut dia ini town idiot atau orang idiot di kota tersebut. Bukan cuma itu saja, guys. Saat dia beranjak dewasa, keluarganya ini terus mengalami kesulitan ya karena banyak hal ya, terutama bapaknya ini kan juga dipenjara karena akibat Perang Dunia Kedua, sampai akhirnya bapaknya meninggal di penjara. Nah, si Joachim Kroll ini akhirnya dibesarkan oleh ibunya yang bisa dibilang adalah seorang single mother atau ibu-ibu single. Salah ya? Bayangin aja seorang ibu membesarkan 8 orang anak. Pasti susah kan? Si ibu ini pada akhirnya hidup dalam kemiskinan, begitu juga dengan anak-anaknya. Tapi pada akhirnya mereka pindah ke Jerman, lebih tepatnya di kota Ruhr. Nah, di tahun 1955 pada akhirnya sang ibu ini meninggal dunia karena sakit, guys. Dan ya gimana lagi, memang orang pada saat itu nggak punya duit, terus harus menghidupi 8 anak. Ya pastinya susah dan dia harus bekerja ekstra keras sehingga dia sakit. Makanya, inget jaga kesehatan. Setelah ibunya ini meninggal, si Joachim Kroll ini dikatakan seperti sakit jiwa gitu, guys. Jadi dia ini suka dengan seorang gadis yang berusia 19 tahun. Tapi di dalam pikirannya, dia ini takut untuk mendekati wanita itu. Terus dia merasa kalau misalnya si wanita ini masih hidup, dia nggak akan pernah bisa memiliki wanita muda ini, guys. Makanya, dia pada waktu itu berpikir bahwa dia harus membunuh wanita ini supaya dia bisa memiliki cinta wanita ini. Korban pertamanya ini bernama Irmgard Stel. Ya, pada video kali ini kalian akan mendengar nama-nama yang kami juga nggak bisa menyebutkan, guys. Jadi tolong maklum, jangan dihujat ya netizen. Irmgard Stel ini dibunuh pada tanggal 8 Februari 1955. Dan bodinya atau tubuhnya itu ditemukan 5 hari kemudian, membusuk, dan kata polisi, wanita ini juga adalah korban perkosaan setelah dia dibunuh. Di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1956, si Joachim Kroll ini akhirnya membunuh korban keduanya yang bernama Erika Schulleiter. Dari sini sudah kelihatan jelas bahwa si Joachim Kroll ini mulai berniat untuk melanjutkan killing spree-nya dia, atau yaitu pembunuhan berantai yang dia lakukan. Lagi-lagi, korbannya ini adalah cewek yang berusia 12 tahun, dan di mana dia merasa bahwa dia ini tidak bisa memiliki wanita ini, sehingga dia harus membunuhnya dan memperkosanya. Korban ketiganya adalah Clara Frieda Tesmer, berusia 24 tahun dan dibunuh pada tanggal 16 Juni 1959. Korban keempat dari si Joachim Kroll adalah Manuela Knott, yang dibunuh pada tanggal 26 Juli 1959. Tapi tidak cukup sampai di sana, karena pada korban keduanya ini mulai muncul tanda-tanda aneh, yaitu polisi menemukan bahwa ada beberapa bagian tubuh yang hilang. Joachim Kroll itu memotong-motong bagian tubuhnya dan dimakan, guys. Gimana lagi, dia sedang kesulitan keuangan dan dia tuh mau makan enak, mau makan daging, nggak bisa, guys. Di sana kan nggak ada Idul Fitri ya, jadi nggak bisa nunggu Idul Fitri untuk bisa makan daging, guys. Sampai pada akhirnya ya dia
membunuh orang saja guys buat dimakan dagingnya. Katanya polisi, potongan tubuhnya para korbannya ini dipotong seperti stik. Jadi kayak makan stik gitu ya guys ya, bukan stik PS guys, tapi stik daging itu guys. Pada tanggal 23 April 1962 ditemukan korban kelima dari Joachim Kroll yang bernama Petra Gish, yaitu seorang gadis berusia 13 tahun yang lagi-lagi dibunuh, diperkosa, lalu dimutilasi bagian tubuhnya guys. Di tahun yang sama pada tanggal 4 Juni, korban keenamnya adalah Monica Tavel yang masih berusia 12 tahun dan metodenya masih sama seperti yang lalu-lalu guys. Mungkin si Joachim Kroll ini masih belum menemukan jalan ninjanya. Dia masih aja miskin dan tidak bisa berkembang. Ya, mungkin juga itu balik lagi karena dia itu kan bisa dikatakan sangat tipis dengan sebuah keidiotan. Karena IQ-nya cuma 76. Jadi mungkin dia nggak bisa berkembang biak dengan baik di masyarakat ya guys. Di tanggal 3 September 1962, ada korban yang tidak pernah ditemukan yang bernama Barbara Bruder. Bukan Bluder guys, bukan blunder. Tapi Barbara Bruder. Ya, korban ini tidak pernah ditemukan oleh polisi, tapi si Joachim Kroll mengakui bahwa dia pernah menculik seorang gadis bernama Barbara Bruder ini yang waktu itu masih berusia 13 tahun, guys. Di tanggal 22 Agustus 1965, si Joachim Kroll ini pada akhirnya menyerang seorang pasangan, yaitu Hermann Schmidt, dengan pacar yang bernama Marion Finn. Dan pada kali ini, dia mungkin suka sama si Marion Finn ini, tapi mungkin dia cemburu sama si Hermann Schmidt ini, makanya dia akhirnya menyerang keduanya. Tapi si Hermann saja yang meninggal, sedangkan si Marion Finn ini berhasil kabur dan pergi ke polisi guys. Pada 13 September 1966 ditemukan korban berikutnya yang bernama Ursula Rolling, yang dia ini dimana lagi santai-santai di taman, akhirnya dibunuh oleh si Joachim Kroll. Di tahun yang sama pada tanggal 22 Desember, si Joachim Kroll ini membunuh korbannya yang ke-10 yang bernama Ilona Hark, yang masih berusia 5 tahun. Gadis masih berusia 5 tahun dibunuh dan ditenggelamkan di kali, di empang guys. Selain itu, si Ilona juga diperkosa sebelum ditenggelamkan. Ini memang orang sakit sih, masih berusia 5 tahun, masih bocah. Masih belum apa-apa guys, masih belum akil balik tuh bocah. Dia nggak tahu dah apa yang dipikirannya. Pada tanggal 12 Juli 1969 ditemukan korban ke-11 yang bernama Maria Hengen, yang kali ini merupakan seorang nenek-nenek berusia 61 tahun. Ya, ini merupakan sebuah perkembangan ya. Mungkin dia sudah nggak tertarik lagi sama anak kecil, dia sekarang memburu orang yang lebih dewasa mungkin. Pada tanggal 21 Mei 1970 ditemukan korban ke-12 dari si Joachim Kroll ini yang bernama Jutta Rahn, yang masih berusia 13 tahun, yang lagi-lagi sama diperkosa lalu dibunuh. Nah, korbannya yang ke-13 adalah seorang gadis kecil yang bernama Karin Tupfer yang berusia 10 tahun, yang dia bunuh di tanggal 8 Mei 1976. Korban terakhir dari Joachim Kroll adalah seorang wanita yang masih berusia 4 tahun yang bernama Marion Ketter, yang dia bunuh pada 3 Juli 1976, di mana proses penangkapannya ini sangat unik guys. Gimana nggak unik coba? Dia itu sebenarnya dikomplain sama tetangga-tetangganya karena saluran pembuangannya Joachim Kroll ini buntu guys, sehingga menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Waktu dikonfrontasi oleh tetangga-tetangganya, "Woi, buka woi!" Dia ini cuma bilang ke tetangga-tetangganya, "Ya memang saluran saya buntu, gimana lagi?" Karena di sana ada mayat seorang wanita kecil yang dia bunuh. Sampai akhirnya mereka memanggil polisi dan benar saja ditemukan organ tubuh atau bagian tubuh dari Marion Ketter, seorang gadis berusia 4 tahun yang dia bunuh, yang dibuang di selokannya begitu saja guys. Dan ketika polisi ini menangkap si Joachim Kroll, polisi masih menemukan bahwa Joachim Kroll ini masih masak. Dan masak itu adalah masak organ tubuh si Marion Ketter ini guys. Gimana nggak serem coba? Nah, tapi yang menarik dari si Joachim Kroll ini adalah seorang pembunuh berantai yang memang sepertinya tidak begitu pinter guys. Bahkan bisa dibilang idiot. Tapi doi ini bisa bertahan begitu lama tidak tertangkap oleh polisi karena di Jerman, di Ruhr, yaitu kota yang dia tinggal saat itu, banyak pembunuh berantai lain guys. Jadi dia ini ibaratnya selamat karena banyak pembunuh berantai lain. Polisi mengira bahwa pembunuh berantai lain inilah yang membunuh korban-korban dari si Joachim Kroll. Ya, terselamatkan oleh pembunuh berantai lain lah guys ceritanya. Selain itu juga katanya sih banyak orang yang dituduh melakukan pembunuhan dari korban-korban Joachim Kroll ini. Yang secara sialnya, para orang-orang yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap korbannya Joachim Kroll ini pada akhirnya stres dan melakukan bunuh diri. Entah itu di penjara, entah itu waktu mereka sih dibebaskan, tapi
lagi-lagi para orang-orang yang dituduh membunuh ini dibully oleh tetangga-tetangganya, dibully oleh netizen, sehingga dia ini merasa meskipun tidak membunuh korban dari Joachim Kroll, tapi mereka ini merasa tidak kuat menghadapi cobaan di dalam dunia ini, guys, sehingga mereka bunuh diri meskipun tidak bersalah. Joachim Kroll didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap 8 orang dan percobaan pembunuhan terhadap 1 orang. Nah, ini sisi mengerikan mengenai Joachim Kroll, bahwa dia ini sebenarnya hukumannya sih mungkin bisa nggak terlalu berat ya, karena cuma membunuh 8 orang, tapi dia ini mengaku telah membunuh 14 orang, guys. Dimana bisa dikatakan bahwa dia ini mungkin ada sedikit rasa bangga, atau dia merasa puas dengan dirinya sendiri karena dia melakukan pembunuhan terhadap banyak orang. Dimana karena pembunuhannya terhadap 14 orang ini, dia pada akhirnya dipenjara life sentence atau dipenjara seumur hidup. Namun pada tahun 1991 dia meninggal karena serangan jantung pada waktu dia dipenjara. Hal yang bisa dipetik dari pelajaran Joachim Kroll ini adalah jangan bully tetangga-tetangga kalian, guys, meskipun dia itu bodoh. Tapi kita harus baik terhadap semua orang. Kita harus memberikan kasih sayang terhadap tetangga-tetangga kita, teman-teman kita di sekolah. Jangan jadi netizen yang kampret, guys. Tapi jadi netizen yang baik hati, guys. Supaya tidak ada lagi pembunuh-pembunuh berantai di masa depan yang terbentuk oleh karena netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab terhadap jempolnya, guys. Sekian video dari kami. Jangan lupa. Terima kasih.